Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para alim ulama, para guru-guru, asatidul asatiyah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap keluarga besar sahibul hajat, keluarga besar saudara Rizki, yang mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan keberkahan dalam hidup dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang begitu mulia, majlis rutin pekanan kita setiap Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah catat sebagai golongan yang istiqomah. Insya Allah orang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan pula wasilah kumpulnya kita di majlis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi rizki kita, diberikan keterangan keluarga kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan kematian kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tiada terasa sebentar lagi kita akan masuk kepada tanggal 10 Muharram. Tentunya kalau kita dengar, kita baca 10 Muharram, itu sudah tidak asing lagi buat kita. Kita sering merebutnya hari Asyura. Kalau orang Jawa bilang syuroan. Asyura ya tanggal 10 Muharram. Insyaallah jatuhnya hari Senin. Berarti mulai maghrib Ahad malam Senin sudah masuk tanggal 10 Muharram. Tentunya sama kita maklum bahwa kalau kita bicara Asyura, bicara tanggal 10 Muharram, pasti kita mengingat begitu banyaknya jejak peristiwa besar dalam agama yang terjadi kepada para nabi dan pada umat manusia. Bahkan Imam Abu Layth As-Samarqandi, beliau mengatakan bahwa setidaknya disebut dengan Asyura itu karena ada 10 peristiwa penting
yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Apa 10 peristiwa penting itu? Pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 10 Muharram pula Nabi Idris alaihissalam dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 10 Muharram pula Nabi Nuh alaihissalam mendaratkan perahunya di Gunung Jud setelah banjir besar yang melandanya. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang membakarnya dan mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Daud diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun beserta tentaranya Allah tenggelamkan di laut. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Tanggal 10 Muharram pula Nabi Sulaiman alaihissalam kembali menduduki tahta mahkotanya. Alhamdulillah. Nah, hanya saja malam hari saya nggak akan ceritakan satu persatu peristiwa itu. Tapi yang terpenting bagaimana kita menghadapi hari Asyura tanggal 10 Muharram. Apa saja amaliyah yang patut dan layak kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Yang sunnah kita lakukan berdasarkan hadis-hadis yang sahih pada tanggal 10 Muharram, atau kita mengenalnya hari Asyura. Yang pertama yang kita disunnahkan pada tanggal 10 Muharram besok adalah puasa sunnah hari Asyura. Kebetulan besok 10 Muharramnya hari Senin. Didapat dua tuh. Dapat sunnah Asyuranya, dapat juga sunnah puasa hari Seninnya. Double itu urusan. Karena double jangan sampai ditegalin. Di sesuatu yang langka kalau double-double begitu. Sesuatu yang luar biasa. Apa dasar hadisnya? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun hadha yawmun najallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu amara bisiyabihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Jadi sampai di Madinah, baginda Rasulullah melihat orang-orang Yahudi itu puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, "Mahada? Ini puasa apa?" Qalu, orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Hada yaumun salih, hada
yaumun najallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari damai, hari saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa. Jadi kata orang Yahudi ketika ditanya sama Rasulullah, mereka mengatakan ini hari damai. Hari damai tanggal 10 Muharram atau hari Asyura kata orang Yahudi. Kenapa damai? Karena di hari ini kata orang Yahudi, Allah menyelamatkan Bani Israel, maksudnya dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kemudian kata Yahudi, Nabi Musa berpuasa. Artinya orang Yahudi itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari Asyura, setiap tanggal 10 Muharram dia puasa. Karena Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram hari Asyura juga puasa. Qala, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana haqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak daripada Nabi Musa terhadapmu. Kenapa? Karena ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasamuhu wa amara bisyamihi. Kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan berpuasa. Ini hadis dari Bukhari. Artinya begitu Rasulullah sampai ke Madinah, kemudian tanya sama orang Yahudi, ini hari apa? Kok mau pada puasa? Iya, karena hari ini kami semua Bani Israel hari yang penuh kedamaian. Karena Bani Israel Allah selamatkan dari Fir'aun bertemu Nabi Musa. Nabi Musa pun berpuasa. Kata Rasulullah, aku harusnya lebih berhak daripada Musa terhadap engkau, karena engkau adalah umatku. Maka Rasul setiap tanggal 10 Muharram beliau berpuasa. Nah, sampai situ wa amara bisyamihi, Rasulullah juga memerintahkan untuk berpuasa. Hadisnya sahih. Maka tanggal 10 Muharram amaliyah sunnah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah puasa tanggal 10 Muharram, jatuhnya hari Senin, berarti dapat double, sunnah puasa Asyura, sunnah juga puasa hari Senin. Alhamdulillah. Bahkan tak sampai situ, dalam sebuah hadis Ali bin Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain bagitu ila qabilillah suman al-yawm al-tasi qala abani, rawahu Ahmad Yunus al-ibni Abi ibni, zada fihi makhafata ayyafutahu Asyura. Kata Rasulullah, kalau umurku nanti sampai di tahun depan, lain begitu ila kamil, maka saya akan puasa tanggal 9-nya Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Kenapa Rasulullah berazam? Rasulullah punya niat, kalau umurku nanti tahun depan sampai, aku juga akan berpuasa tanggal 9-nya. Disebut dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Hanya saja tahun depannya Rasulullah sudah meninggal. Artinya puasa tanggal 9 itu sudah diniatkan oleh baginda Rasulullah untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi.
Sebab kalau orang Yahudi ikut Nabi Musa puasanya tanggal 10 Muharram. Rasul pengen kita beda. Jangan sama dengan orang Yahudi. Kalau mereka tanggal 10 Muharram puasa, kita dari tanggal 9-nya. Dari mulai Tasu'anya, tanggal 9 sampai tanggal 10 Muharram untuk membedakannya. Tapi ternyata Allah takdirkan baginda Rasulullah tahun depannya sudah meninggal, sehingga tanggal 9-nya belum sempat puasa, tapi sudah punya niat. Ini kalau kita belajar ilmu hadis namanya sunnah hamiyah. Sunnah yang berdasarkan kepada cita-cita baginda Rasulullah, keinginan Rasulullah yang belum tersampaikan karena usia beliau tidak sampai untuk berpuasa di hari Tasyu'a. Maka boleh kita puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Ahad dan Senin, atau Senin dan Selasa. Untuk apa? Membedakan dengan Yahudi tadi. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tanggal 10 Muharramnya juga sunnah. Begitu. Jadi bisa 3. Yang utama 9, 10. 9-nya nggak bisa, ya 10, 11. Nggak bisa juga, ya tanggal 10-nya. Jadi ada 3 pilihan. Artinya minimal setidaknya kita puasa sunnahnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyuranya, pas besok hari Seninnya. Afdolnya Ahad sama Senin. Nggak bisa Senin sama Selasa untuk membedakan tadi dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Kalau nggak bisa juga ya tanggal 10 Muharramnya, hari Asyuranya, hari Seninnya. Itu juga sunnah. Lalu apa fadilahnya? An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qabla. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, hari Senin besok, sangat diharapkan oleh Allah untuk apa? Melebur dosa tahun sebelumnya. Artinya fadilah kita puasa di hari Asyura, dosa-dosa kita setahun kemarin yang pernah kita lakukan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita punya dosa apa enggak? Punya apa banyak? Banyak apa punya? Nah, kalau merasa punya dosa, apalagi banyak dosa, manfaatin puasa Asyura buat ngapus dosa-dosa kita sama Allah. Jangan disia-siain pada kesempatan buat ngapus dosa. Itu yang pertama. Apa amalan yang pertama? Dilupa. Amalan pertama apa? Puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Yang kedua, man wasa'ala yalihi yawma Asyura wasallahu alaihi fi sanati kulliha. Yang kedua nih, kata Rasulullah, siapa yang meluaskan keperluan keluarganya pada hari Asyura, wasallahu alaihi, maka Allah akan luaskan fi sanati kulliha, keperluannya pada tahun tersebut. Berarti disunahkan tanggal 10 Muharram di hari Asyura kita meluaskan keperluan keluarga kita. Artinya apa? Uang belanjanya ditambah. Yang udah punya istri sama anak, ingetin tanggal 10 Muharram kasih belanja lebih, anaknya kasih jajan lebih, bininya ke pasar belanjanya lebihin. Di hari Asyura biasanya 100.000 buat belanja, tambahin 200.000. Kira-kira bisa seneng gak? Seneng pakai banget kali ya. Banget. Biasanya anak kita jajannya 10.000 jajan sekolahnya, tambahin di hari 20.000.
Senang kira-kira. Sayangnya bapak lu nggak ngaji sih. Jadi nggak tahu. Coba kalau bapak lu ngaji kan tahu. TMS banget. Ntar rekamannya disebar ke bapak lu deh, mau makan 3 hari. Nih Mbak, dengerin Mbak, habis ngaji nih Mbak, begitu. Jadi siapa yang meluaskan keperluan keluarganya, melapangkan keperluan keluarganya, Allah akan lapangkan keperluannya juga di tahun ini. Masya Allah, setahun Allah jamin rezekinya lebih daripada kemarin. Amin ya robbal alamin. Makanya ingetin hari Asyura, senangin keluarga. Kebetulan puasa Senin, ajak buka puasa, cari restoran yang enak. Kalau enggak, biasanya makannya pakai terong sama tempe, ganti spaghetti. Mending doyan spaghetti. Mahalan dikit, maksudnya enakan dikit gitu. Biasa tempe, daging. Biasa jengkol, sate. Itu Allah akan luaskan rezekinya di tahun ini, insya Allah. Ingetin hari apa itu? Senin. Terus ingat Senin, tandain aja kayaknya. Jangan-jangan pulang dari sini kalender di bulan besok Sabtu, Minggu, Senin nih. Sama kalau kita jadi anak udah punya penghasilan, senengin mak kita, senengin keluarga kita. Yang biasanya pulang kerja nggak bawa apa-apa, tanggal 10 Muharram pulang bawa apa-apa. Yang biasanya pulang kerja nggak bawa tentengan, pulang bawa tentengan. Asal jangan Ustaz Subhan aja yang dibawaan. Tanggal 10 Muharram bawa tentengan, TKW semua dibawa ke rumah, repot urusan. Nggak dibawa ke mana, dibawa ke rumah tentengan. Ya Allah, belok urusan. Maksudnya makanan gituan, bukan TKW lu bawa ke rumah tentengan. Ini bisa banding piring sama gelas dulu. Chandra. Coba itu. Coba. Ya Allah, matona. Jadi yang kedua, tanggal 10 Muharram disunnahkan kita melapangkan rezeki keluarga kita. Yang ketiga, wa man massaha yadahu ala ra'si yatimin yaum Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Yang ketiga, kalau yang pertama kedua sepakat itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, yang ketiga ini ada mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi termasuk fadilatul a'mal. Apa yang ketiga? Hadisnya, siapa yang pada malam Asyura, pada hari Asyura 10 Muharram, masahayadahu ala ra'si yatiman, mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim. Maksudnya apa? Bukan ngunyeng-ngunyeng kepala, meper. Ini mentang-mentang dengar hadis ini, habis makan anak yatim diunyeng-unyeng kepalanya. Mana belum cuci tangan habis makan, itu mah kurang ajar namanya. Maksudnya masahayadu ala ra'si yatim, menyayangi, menyenangkan, menggembirakan. Jadi kelepotan begini. Kita menggembirakan anak yatim. Sebab maaf, mengusap kepala itu lambang kasih sayang. Anak mau sekolah, pamitan sama orang tuanya, sama bapaknya, kemudian berangkat ya nak, habis cium tangan dia usap tangannya, tandanya dia sayang. Suami usap-usap kepala istrinya, tandanya dia sayang. Seorang ibu mengusap kepala anaknya, tandanya dia sayang. Maka maksud hadis ini jangan disalahpahami. Maksudnya mengusap kepala anak yatim itu kita menyayangi anak yatim, entah menyantuni,
memberikan makanan, memberikan bingkisan, traktir makan. Yang penting hari Asyura kita menggembirakan sebagai bentuk sayang kita sama anak yatim. Maka rafa'allahu ta'ala, Allah akan mengangkat derajat kita bikulli sya'ratin darajat, sebanyak rambut dari kepala yatim yang kita usap. Artinya apa? Nggak kehitung. Jadi gak usah dihitung. Sini tong anak yatim, lu hitung dulu ya rambut lu berapa, 1, 2, 3 apa, tidak kan naik 1000 di begitu. Bukan begitu maksudnya, itu kurang kerjaan namanya. Maksudnya kalau di hari Asyura kita menyayangi anak yatim, menggembirakan anak yatim, menyantuni anak yatim, ngajak makan, yang penting senang anak yatimnya dari Asyura, maka Allah akan angkat derajat kita sebanyak rambut anak yatim. Artinya apa? Gak kehitung, Allah angkat derajatnya. Maka upayakan kalau tanggal 10 Muharram kita bisa mengasihi anak yatim. Ustaz, saya belum bisa, kan saya belum kerja, gak punya duit. Kerja juga pas-pasan. Gimana Ustaz? Minimal hari itu nggak menyakiti anak yatim. Kalau yang sekolah, teman sekelasnya anak yatim, minimal hari itu jangan sampai menyinggung perasaan anak yatim. Sedekah dengan yang lain, apa? Senyum, gembirakan hati anak yatim. Walaupun kita nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngeraktir makanan. Anak yatim, anak yang namanya anak tuh belum balik. Kalau udah balik bukan anak yatim, udah hilang anaknya. Setelah jadi bapaknya udah meninggal, bukan anak yatim, bapak yatim. Jadi ukuran anaknya dia belum balik. Masih ada bapaknya? Alhamdulillah udah nggak ada. Udah nggak ada, kan bukan anak yatim, udah kalah, udah gede begitu. Anak yatim. Kalau belum bisa membahagiakan dengan harta kita, maka bahagia anak yatim dengan sikap kita, sedekah dengan senyum, ajak main bersama, itu juga menggembirakan anak yatim. Asal jangan meledek anak yatim. Udah nggak ngasih duit, ngunyeng-ngunyeng nggak palanya. Ini Asyura nih, kan hadisnya mengusap anak yatim sini. Gua nggak punya duit, gua ngunyeng-ngunyeng aja dah gitu. Mau kurang aja lulusan. Dibikul sya'ratin darajat. Allah angkat derajat kita sebanyak dari rambut anak yatim yang kita usap. Artinya hitungannya tak terbilang. Allah angkat derajat kita insya Allah. Itu 3 ya, 3 aja udah, 3 aja deh. Kemudian diamalin. Yang pertama apa tadi? Puasa tanggal 10 Muharram. Afdolnya dari tanggal 9. Yang kedua apa tadi? Jadinya tambahin. Jadi ditambahin ini banget. Melapangkan, meluaskan keperluan keluarga kita. Uang belanjanya ditambah, uang jajannya ditambah. Pulang kerja bawa martabak buat emak kita. Ya. Martabak Bangka. Motor Jebra. Kadang anak muda kan kurang aja. Malam minggu pacar bawain martabak. Lagi rumah sendiri nggak boleh bawa makanan. Harus bergeledek urusan. Nah yang ketiga apa tadi? Kita menyayangi, menggembirakan, menyantuni anak. Insya Allah 3 amalan itu bisa kita amalkan, akan tambah berkah hidup kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di hari Asyura segala hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah Ahad ketiga tanggal 21 Agustus taklim bulanan kita di Masjid Sayyidul Aulia. Seperti biasa Ahad pagi, Ahad ketiga. Biar nggak bentrok, nanti Oktober Ahad ketiga itu sekalian Maulid Nabi. Jatuhnya tanggal 16 Oktober. Ini udah saya kasih jauh-jauh hari nih. Jangan sampai formal bikin nanti tanggal 16 Oktober. Ahad ketiga Oktober. Insya Allah Habib Hanif akan memberikan tausiah. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa hadir, ya. Insya Allah Habib Hanif, kalau Kemis bahkan memang rutin, ya. Mudah-mudahan Ustaz Kohar juga dari Jawa Barat, dari Bandung bisa hadir, ya. Tanggal 16 Oktober, hari Ahad ketiga, sekaligus taklim bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.